Wa qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Wa la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 112 dan 113. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fastaqim kama umirta. Maka berlaku luruslah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang bertaubat bersamamu. Wala tataghaw, dan janganlah kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat dengan apa-apa yang kamu kerjakan. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu, dan janganlah kamu condong, kamu suka kepada orang-orang yang berbuat zalim. Fatamassakumun nar, karena itu bisa membuat kamu disentuh oleh api neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya, dan tidak satupun yang bisa menjadi penolongmu selain Allah. Summa la tunsarun, kemudian kalian tidak akan diberi pertolongan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini bercerita tentang perintah Allah supaya tidak berlaku zalim kepada orang lain. Secara umum kita tentu tahu bahwa dosa itu ada dua model. Yang pertama, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dosa kepada makhluknya Allah, manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Jika kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinan untuk diampuni oleh Allah itu besar, selain dosa syirik tentunya. Kenapa? Karena Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi jika kita berdosa kepada makhluknya Allah, ini yang perlu kita perhatikan. Karena itu kita harus merenungi dua ayat yang kita baca pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Apa kata Allah? Fastaqim kama umirta. Maka berlaku luruslah kamu, adillah kamu, jangan berlaku zalim sebagaimana kamu diperintahkan. Wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang bertaubat kepadamu. Artinya kita kaum muslimin jangan berlaku zalim kepada orang lain. Wala tataghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apapun yang kita kerjakan. Karena itu kalau mau berlaku zalim, carilah tempat di mana yang tidak dilihat oleh Allah. Kalau mau. Tapi itu kan nggak mungkin. Kelanjutan ayatnya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangankan berlaku zalim, tarkanu ilal ladzina zalamu saja tidak boleh. Suka kepada orang yang berbuat zalim saja tidak boleh. Condong kepada orang yang berbuat zalim saja tidak boleh. Ini yang perlu kita pahami. Kita memang sekarang serba sulit. Ekonomi sulit. COVID-19 ini memang luar biasa sekali. Tapi sesulit apapun kita, sesulit apapun keadaan kita, jangan sampai kita menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, mencaci orang lain,
memukul orang lain. Ingat kita sama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqul zulma fa inna zulma zulumat yaumal qiyamah." Takutlah kalian kepada kezaliman, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan nanti di hari kiamat. Bagaimana kezaliman tidak akan menjadi kegelapan di hari kiamat? Coba teman-teman bayangkan, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat indahu mazlamah li akhihi falyatahallahu min hal yaum." Barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada orang lain, maka mintalah kehalalan hari ini. Ya. Fa innahu laisa samma, karena di sana nanti di hari akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la dinaran wala dirhaman. Enggak ada lagi di sana nanti harta kita. Kita tidak punya uang dinar, tidak punya uang dirham, ya. Apa nanti yang kita punya? Amal kita. Kalau seandainya kita punya amal, maka amal kita akan diberikan kepada orang yang kita zalimi, ya kan? Ya. Ayyakhuza li akhihi min hasanatihi. Akan diberikan kebaikan kita, amal-amal kita kepada orang yang kita zalimi. Fa illam yakun lahu hasanat, jika kita sudah tidak mempunyai kebaikan, ukhiza min sayyiati akhihi, Allah berikan keburukan, Allah ambil kejahatan, dosa orang yang sudah kita zalimi, faturihat alaih, kemudian diberikan kepada kita. Gimana enggak gelap rasanya? Inilah yang dikatakan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau bertanya kepada para sahabatnya, hadisnya, fa fulan atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa nanti di akhirat orang yang bangkrut? Para sahabat, ya karena beliau mereka orang biasa, pasti jawabnya al muflis fina man la dirhaman wala mata'an. Kata para sahabat, ya, orang yang bangkrut itu adalah orang-orang yang tidak punya harta, nggak punya dirham, nggak punya makanan. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muflis min ummati, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut dari umatku nanti yaumal qiyamah, ya'ti yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat dia datang bisolatin, dia bawa salat, wasyamin, bawa pahala puasa, wa zakatin, bawa pahala zakat, wa ya'ti qad satama fulan, qad satama haza, wa qazafa haza, wa akala mala haza, wa safaqa dama haza. Dia bawa pahala salat, dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala zakat, tetapi dia bawa juga keburukan, mencaci si fulan, mengambil harta si fulan, memukul si fulan, mengambil hak si fulan. Apa yang terjadi? Fayu'tu haza min hasanati, Allah berikan kebaikan-kebaikan pahala yang ia bawa itu, kemudian ia berikan kepada orang yang ia sakiti. Jika pahalanya habis, ya, ukhizat min khotayahu, diambilkan dari keburukan-keburukan orang yang ia zalimi, faturihat alaih, dilemparkan kepadanya, faturihat finnar, kemudian ia dilemparkan ke dalam api neraka. Luar biasa memang kezaliman itu. Maka ia akan membuat kita benar-benar gelap gulita nanti di hari kiamat. Karena itu, jika hari ini kita pernah mengambil hak orang lain, pernah mencaci orang lain, pernah memaki orang lain, mengambil harta orang lain, fatahallal, maka mintalah kehalalan sebelum ajal menjemput kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan berlaku zalim, ya. Karena zalim itu selain merupakan sesuatu yang membuat kita menjadi gelap di hari akhirat, ketika kita menzalimi orang lain, kalau orang lain itu berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ittaqu da'watal mazlum, takutlah kalian kepada doanya orang-orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena sesungguhnya tidak ada pembatas, tidak ada hijab di antara dia yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah berdoa, walaupun dia banyak dosa, orang yang dizalimi walaupun dia banyak dosa, tapi seandainya dia berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jangan berlaku zalim. Ada sebuah kisah. Dulu, kisah ini pernah saya baca dalam sebuah kitab bahasa Arab tapi. Diceritakan bahwa waktu itu ada seorang bapak nelayan tua. Ketika itu bapak ini pergi ke laut mancing ikan. Dapatlah beberapa potong ikan, berapa ekor ikan. Bapak ini orang biasa, punya keluarga di rumah. Ketika dia mendapatkan ikan, sangat senang sekali perasaan hatinya. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa memberikan makan untuk anak dan istri saya. Ketika sudah sampai di mendarat, dia jalan dengan enaknya membawa ikannya. Di tengah jalan, dia bertemu dengan pasukan. Tentara lah hari ini, orang kuat. Entah iseng atau bagaimana, tentara itu mencegat si bapak yang lagi bawa ikan. Tanya, apa yang kamu bawa? Ikan. Minta, kata tentara itu. Sini, buat saya. Apa kata bapak itu? Wahai bapak, ini ikan untuk makan anak keluarga saya. Miskin, ini orangnya biasa, susah. Tiba-tiba dia ada makanan diminta. Tapi karena si tentara merasa dia kuat, dia berkuasa, pasukannya juga rame, bawa pasukan. Apa yang dia lakukan? Ini buat saya. Terpaksa si bapak tua nelayan memberikan ikan itu kepada si tentara. Diambil paksa oleh si tentara itu. Dengan perasaan sedih, dia pulang. Ikan yang tadi rencana untuk keluarga, nggak jadi. Apa yang terjadi? Si tentara membawa ikan itu ke rumahnya. Di tengah jalan, ikan yang kecil itu apa bahasanya ya? Menggigit ujung jari dari tentara itu. Ikan kecil digigit ujung jari tentara itu. Sakit. Tapi tentara ini merasa, oh karena ini ikannya biasa, ya, namanya juga ikan kecil, digigit ya nggak apa-apa, nanti juga hilang. Ya bawa itu ikan, tetap sampai di rumah dimakan. Tapi apa yang terjadi? Gigitan ikan itu membuat tangan, sampai besoknya membuat tangan si bapak itu menghitam. Rasa sakitnya luar biasa. Tentara itu hitam tangannya, akhirnya dia pergi ke dokter. Pergi ke dokter, apa kata dokter? Ini bapak kena racun dari ikan itu. Maka satu-satunya jalan tangan bapak harus diamputasi sampai pergelangan tangan. Si bapak nggak percaya, nggak mungkin karena ikan yang kecil saja bisa tangan saya diampuni, nggak mungkin. Akhirnya dia pulang, nggak ngikutin arahan dokter. Pulang, besok harinya datanglah. Besok harinya sakit yang dirasakan oleh si tentara itu malah bertambah. Akhirnya dia balik lagi ke dokter. Iya dokter, saya mau diamputasi, nggak apa-apa dipotong. Setelah diperiksa, kata si dokter, sudah telat pak. Bapak sekarang sakitnya sudah sampai ke siku. Kalau bapak mau potong, bapak harus potong dari bahu. Ulah ikan kecil. Yang maaf bicara, ya kalau dia gigit biasa aja. Akhirnya si bapak pun memotong tangannya. Gara-gara ulah digigit ikan yang kecil. Dipotong oleh dokter. Tapi qadarullah, tangan dipotong pun rasa sakit nggak hilang. Kemudian si tentara berpikir, apa sebenarnya yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Sehingga begitu luar biasanya gigitan ikan kecil yang seharusnya tidak berefek apa-apa. Akhirnya teman-temannya yang waktu itu ikut
Ya, pasukan-pasukannya bilang ke dia, mungkin ini karena kamu mengambil paksa dari bapak tua yang waktu itu. Akhirnya tentara itu sadar dan dia mencari rumah si bapak tua. Dicari, ketemu ngomong, wahai bapak tua, saya yang waktu itu mengambil paksa ikan dari bapak. Sampai ikan itu menggigit tangan saya, kemudian akhirnya saya harus mengamputasi tangan saya. Hari ini dengan menangis dia minta kehalalan, minta maaf. Karena bapak tua itu, nelayan itu orang yang baik, apa yang beliau lakukan? Dimaafkan. Ketika bapak tua itu mengatakan saya maafkan, apa yang terjadi? Qadarullah, semua sakit yang dirasakan oleh tentara itu hilang. Yang kalau kata dokter itu, kalau sakitnya terus berlanjut itu bisa merusak, masuk ke paru-paru, masuk ke dada, bisa meninggal. Tapi alhamdulillah qadarullah, karena dimaafkan, langsung hilang seketika sakit yang dirasakan oleh si tentara. Lalu apa kata tentara itu kepada bapak? Wahai bapak, apa yang kamu lakukan ketika saya mengambil barangmu, ikanmu secara paksa? Apa yang engkau doakan kepada saya? Apa kata bapak itu coba? Kata bapak itu kepada tentara, ketika engkau mengambil ikan saya, maka kemudian saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya memang orang lemah, tidak kuat, tidak mampu melawan, tidak berkuasa. Tetapi ya Allah, Engkau adalah yang maha berkuasa, maka tunjukkanlah kekuasaanmu. Itu doa yang disampaikan oleh si bapak tua nelayan. Luar biasa. Allah kabulkan langsung doanya. Allah tunjukkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan ini adalah kisah nyata. Jadi poinnya, ketika kita menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, memaki orang lain, kalau dia berdoa, tidak ada hijab di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung dibalas oleh Allah. Andai pun tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nanti pengadilan Allah di hari akhirat. Yang bisa jadi ketika itu, ingat, ketika itu nanti di hari akhirat, jangan kita, oh mungkin dia memaafkan saya, mungkin dia memaafkan saya, mungkin dia memaafkan. Belum tentu. Karena nanti di hari akhirat, sekecil apapun amalan, orang ingin mengambilnya dari kita. Karena semua orang butuh amal. Kalau kita menzalimi orang lain, pasti dia minta amalnya. Karena dia butuh. Karena sedikit amal pun sangat berharga pada waktu itu. Maka karena itu, hati-hati dan jangan pernah zalim kepada orang lain.